Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, barangkali masih hangat sekarang ini sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang oknum. Yang pertama yang disebut namanya adalah Wawon Irawan alias Aki. Yang kedua, Salahuddin alias Duloh. Yang ketiga, MDD Salahuddin. Ketiga ini melakukan pemerasan, lalu pembunuhan. Dia sampai hari ini dalam seperti yang diungkap oleh polisi, dia telah membunuh para korbannya lebih dari sekitar 9 orang. Korban-korban itu sebagian besarnya mempunyai hubungan keluarga dengannya. Misalnya Wawon ini tega membunuh istrinya. Istrinya si Neneng, dan malah dia bermaksud menikahi anak si Neneng, itu anak tirinya. Ini jelas sebuah perbuatan bejat yang tidak bisa dibenarkan dengan ukuran-ukuran agama. Maimunah. Solihin juga hingga 2 kali mencoba membunuh adik Ai Maimunah yang bernama Yeni, sebagaimana dituturkan oleh ayah korban. Ahal Suparman sudah kehilangan 1 orang anak akibat pembunuhan berantai oleh Wawon, Solihin, dan Dede. Ahal juga nyaris kehilangan seorang anak lainnya, yaitu Yeni Nur Saadah. Yeni tak lain adalah istri Dede. Yeni bekerja sebagai pekerja migran di Arab Saudi. Uang pendapatan sebesar 240 juta rupiah sudah dikirimkan Yeni kepada Dede. Pada tahun 2018 sepulang dari Arab Saudi, Yeni menagih uangnya. Kan uangnya udah masuk. Ini Pak, dia ini udah dulu 2 tahun. Nah, sekarang 3 tahun. Uangnya nggak ada. Sampai pun nggak gaji itu. Iya. Ya, jadi di WSK sama Dede, sama suaminya. Suaminya diserahkan sama Wawon. Dede mengaku uang sudah diserahkan kepada teman-temannya, yaitu Wawon dan Solihin. Kemudian datanglah Solihin mengajak Yeni berjalan-jalan. Nah, dua tuh berjalan-jalan. Tahu di mana ya, Cina? Yang teh nggak tahu lah, Cina. Langsung mau dibunuh. Kamu dibunuh bisa kabur. Dibunuhnya pakai apa, Pak? Mau dibunuhnya rencananya pakai apa waktu itu? Gimana ya? Diracun kopi? Mau dijongkokkan ke laut. Solihin membuat alasan ingin mengambilkan uang Yeni, tapi harus menyeberang laut. Setiba di tepi laut, Solihin mendorong tubuh Yeni ke perairan. Yeni luput dari maut berkat penyelamatan oleh warga sekitar. Solihin lagi-lagi berusaha membunuh Yeni beberapa waktu kemudian ketika Yeni mendatangi rumahnya untuk menagih uang. Tapi upaya itu lagi-lagi gagal dan Yeni selamat hingga sekarang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairun Syah, TV One mengabar. Motif yang melatar belakanginya adalah, yang pertama, mereka itu orang yang bosan hidup miskin. Bahasa kerennya sudah capek miskin. Gitu. Yang kedua, sasaran yang dicari adalah, ya, dia menawarkan ide itu adalah bisa menggandakan uang. Jadi kalau orang store uang ke dia 1 juta, itu dalam beberapa waktu kemudian uangnya akan berlipat ganda. Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Wawon Irawan ini juga pernah terjadi pada tahun 2020. Pelakunya yang terkenal seorang dukun yang juga bisa menggandakan uang di Jawa Tengah yang dikenal dengan nama Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ada hal-hal yang sama dari kelakuan ini. Kemudian apa hubungan kasus ini dengan Yusuf Mansur? Kita ingin mengatakan perilaku penggandaan uang itu bisa bersentuhan dengan Yusuf Mansur, yaitu bisa menjanjikan uangnya akan berlipat ganda dalam waktu 1 bulan atau 40 hari. Kalau Wawon menjanjikan kepada TKW, jadi sasarannya TKW lagi nih, TKW-TKW yang di luar negeri yang dapat gaji lumayan banyak, ini yang dijadikan sasaran gitu. Kalau Wawon ini TKW di Cianjur, dia pulang kampung ingin mendapat uang lebih, maka dijanjikanlah bahwa dia bisa menggandakan uang. Tapi begitu ditagih, mana gandaannya, mana uangnya gitu. Maka bukan keuntungan yang didapat, malah yang didapat itu adalah perlakuan kejam dan korbannya dibunuh. Lalu apa persamaan ini dengan Yusuf Mansur? Persamaannya yang pertama, kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang berada dalam satu lokasi, yaitu orang yang sudah capek hidup miskin. Jadi dendam kepada kemiskinan. Yusuf Mansur dendam kepada kemiskinan,
Wawan Irawan dendam kepada kemiskinan, nanti mungkin Dimas Kanjeng taat pribadi juga dendam kepada kemiskinan. Lalu dia menawarkan mencari mangsa gitu. Nah, kalau Yusuf Mansur, salah satu mangsanya juga TKW dan TKI gitu. Tapi perbedaannya adalah kalau yang pertama tadi kasar, kalau Yusuf Mansur halus. Dia memakai peci, memakai jas, kemudian ya pakai ayat 1-2. Setelah itu ada bahasa-bahasa yang sangat elegan gitu. Penampilannya necis, bahasanya ya tapi secara modusnya sama gitu. Modus sama. Jadi kalau pada TKW Yusuf Mansur menjanjikan perbaikan nasib, uang yang di store misalnya 1 juta nanti akan dibalas oleh Allah. Nah, ini bedanya. Kalau si Wawan Irawan ini, si Aki ini, dia nggak pakai Allah gitu. Bisa menggandakan uang. Seperti ceritanya Dimas Kanjeng. Ya, Dimas Kanjeng taat pribadi. Itu juga nggak pakai Allah. Kalau Yusuf Mansur pakai Allah. Pakai kutip-kutip ayat Allah. Jadi dalam jangka sekian nabung tanah. Di paketnya macam-macam gitu, agak inilah sedikit agak elegan dan tanda kutip bisa disebut agak intelektual. Store-nya pun Yusuf Mansur tidak menerima langsung. Dia store melalui bank. Di bank ini ada beberapa rantai ini baru uangnya sampai ke Yusuf Mansur. Jadi agak sedikit agak sedikit berotak mafioso lah gitu. Dia dah tahu nanti selamatnya di mana. Dan ternyata benar gitu. Yusuf Mansur salah satu hal yang sulit dia dituntut karena korban atau pelaku ini kekurangan alat bukti. Di bukti tertulis nggak ada. Saya pernah dilihatkan ke saya tuh ada semacam sertifikat gitu. Ada juga brosur. Di atasnya dibilang ini tabungan ini bisa dijadikan jaminan ke bank gitu. Saya tuh geli banget dengarnya. Saya bilang, Mbak, ini nggak bisa jadi jaminan bank. Katanya bisa Pak Ustadz. Dia panggil Ustadz saya kebetulan. Nggak bisa ini. Yang bisa dijadikan jaminan bank itu misalnya sertifikat rumah. Itu harus nama yang bersangkutan. Misalnya Mbak punya rumah. Terus digadaikan ke bank. Itu bisa. Tapi kalau ini apa nih? Pasti hasilnya ini bohong ini. Ternyata benar. Jadi sasarnya pemerasannya sama. Cuma modusnya beda. Kalau yang pertama tadi itu lebih sopan, dia datang dengan pesawat, berceramahnya enak, pakainya necis, berlabel ustadz, kemudian pakai ayat, tapi outputnya beda gitu. Kalau Wawan Irawan alias Aki ini, begitu orang minta kelebihan, dia emosi. Karena alat bukti ada sama dia. Dia emosi, maka pelaku ini dibunuh gitu. Dibunuh akhirnya terungkap. Kalau Yusuf Mansur, begitu dia terdesak, dia lari. Ya kan? Tapi begitu ada orang mengungkapnya melalui YouTube, ini yang jadi sasaran ini. Ini mendapat perlakuan dan teror dari Yusuf Mansur. Dikirimin orang untuk menteror gitu. Itu Darso Arif diteror habis. Rumahnya ditelepon, diancam dia pengen ketemu di jalan, untung nggak jadi ketemu. Kalau jadi nggak tahu nasibnya tuh. Nah, itu bedanya. Kalau Wawan ini dia kasar, mungkin tingkat ini aja lah ya, pengalaman jam terbangnya belum tinggi mungkin. Nah, kalau Mansur dia sangat licin gitu. Nggak dapat sampai sekarang. Padahal tuh ratusan gitu. Orang-orang yang siap memberikan kesaksian. Jadi antara Yusuf Mansur dengan pelaku Wawan Irawan ini itu terdapat persentuhan gitu. Nah, sentuhannya itu adalah pertama satu nasib, yang kedua sama-sama berniat menggandakan uang. Kalau tadi penggandaan uangnya lebih kasar, pakai dukun pakai gitu, pakai magic. Kalau yang kedua lebih halus, pakai doa, pakai duha, pakai ayat.
pakai entah apa lagi namanya gitu. Tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan dan menggondol uang gitu. Begitu uang berhasil digondol, itu jangan ada cerita lagi, doa-doa tadi itu omong kosong. Cerita duha bullshit. Cerita tahajud itu tanggung jawab lo. Begitu aja. Lo saya udah tahajud Ustaz. Kurang berarti, lanjut lagi. Begitu setelah sebulan lagi orang mana nggak ada. Mansur bilang berarti ente kurang ikhlas. Ya sudah ikhlas. Nah, semenjak itu hubungan dengan Mansur nggak akan ada lagi tuh. Dia begitu modusnya gitu. Nah tapi kalau penjahat tadi itu lebih kasar. Maka dia lebih mudah dicokok dan berakhir nanti dia membunuh orang. Kalau Mansur baru sampai teror. Baru sampai teror gitu. Menteror, kalau bisa dia gunakan aparat hukum. Nah, kalau ternyata agak berat nih, dia pura-pura, terserah lu dah. Aneh kagak dengarin, gitu aja. Tapi operasi dan modusnya tetap berjalan. Bagaimana dendamnya orang miskin, tidak mau lagi jatuh miskin, maka segala cara akan dia lakukan. Inilah yang sedang dan terus dilakukan oleh Jamaah Nur Khatib Mansur. Kemudian yang ketiga, persamaannya adalah orang-orang ini sama-sama memakai nama palsu. Ya, pakai alias. Kalau Wawon Irawan ini dia pakai alias Aki. Ini Aki ini mungkin dia udah berusia kali. Ada lagi kawannya bernama Solihin. Nah, dia pakai alias namanya Duloh. Jadi kalau dia datang operasi itu namanya Duloh gitu. Nah, itu. Kalau Mansur ya, namanya juga dia ganti-ganti. Nama asli kan Jamaah Nur Khatib Mansur. Kemudian entah bagaimana caranya dia mempopulerkan nama Yusuf Mansur. Tidak tahu lagi kita bagaimana ada kata alias. Jadi KTP-nya itu alias Yusuf Mansur. Kadang-kadang dia pakai Yusuf Mansur. Dia Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Jadi ini bisa kita lihat modus-modus itu caranya berbeda gitu. Tapi tujuannya sama. Yang satu pakai ayat, yang satu pakai dukun. Yang pakai dukun rupanya kurang kurang dalam tanda kutip tuh kurang licin. Dia lurus dia. Sampai dia tega membunuh, ya istri-istri juga dia bunuh gitu. Supaya dapat anak tirinya. Mertuanya dia juga bunuh gitu. Kan kurang ngajar sekali orangnya. Sudah nggak layak lah orang ini dikasih hidup ya. Nah kalau Yusuf Mansur agak pelan dikit. Agak lembut dia. Jadi uang dapat, udah dia menghilang sudah. Nggak ada cerita jemaah-jemaah tadi, nggak ada cerita umat-umat itu, ya nggak ada itu. Ini demi kita beli Indonesia, itu cerita sebelum dapat duit. Setelah dapat duit, ya dia aja udah, nggak ada cerita. TKW Hong Kong, Malaysia atau mana, nggak ada cerita. Kenal juga nggak dia. Jadi itulah yang kita lihat bagaimana ada persentuhan gitu. Ada kawan sejalan gitu, antara Yusuf Mansur dalam mengumpulkan uang-uang masyarakat ini dengan pelaku kriminal yang sudah ditangkap. Yang hari ini ada 3 orang yang sudah masuk dalam tahanan polisi, yaitu Wawon Irawan alias Aki, yang kedua bernama Solihin alias Dullah, yang ketiga yang bernama MDD Solihin. Nah, mudah-mudahan kita hati-hati, jangan terperdaya, cepat terperdaya. Orang-orang udah pakai haji, udah pakai sorban, ngomongnya enak, tapi tujuannya yang disebut oleh Rasulullah, lisanuhu ahla minal asal. Ucapannya lebih manis daripada madu, tapi hatinya lebih jahat daripada serigala. Mudah-mudahan kita hati-hati dengan kelompok begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.